intinya dalam waktu pendek ini mudah-mudahan semua bisa menangkap ya, menangkap dan bisa memahami dan juga bisa menanyakan lebih lengkap ya. Nanti dokumen-dokumen yang mungkin ada bacaan langsung akan kita lampirkan dalam dokumen ini cukup banyak juga ya. Tapi yang intinya adalah mengerti dulu ya. Nanti dokumen itu akan yang ini yang PowerPoint ini akan kita rangkum semua. Plus nanti ada beberapa masukan, ada beberapa apa nih mungkin berguna bagi mahasiswa ya. Kita lampirkan beberapa studi kasus yang ada di penelitian-penelitian ya ataupun ada jurnal semacam jurnal begitu yang ada bunyi ini nanti kita lampirkan. Ya, tapi yang perlu di sini adalah pengertian dan maka itu kita nggak perlu sampai materi tapi mengetahui juga overall semua. Ya, kita lanjutkan lagi dengan yang tadi ya. Nanti juga seperti tadi juga. Nanti silakan ada pertanyaan macam-macam ya. Baik, tadi kita sudah sampai ke bahaya-bahaya. Jadi ada bahaya kimia ya. Dari kimia tadi kita ada bahaya kimia, radiasi dan sebagainya ini. Lalu tadi kita sudah banyak, nanti kita bisa ulang lagi ya, bahaya kimia potensial tadi ada merkuri dan sebagainya dengan berbagai macam pengalaman dan cerita lapangan. Langsung bahaya kimia potensial apa ini, ada PPE dan sebagainya ini. Lalu ini bahaya ya. Lalu ada bahaya biologi ya, ada bahaya biologi. Ini juga penting ini, bahaya biologi ini, potensial biologi ini. Ini apalagi setelah adanya COVID di sini. Ini peran bahaya itu penting sekali. Bahkan untuk memasuki suatu instansi, ya waktu itu semua harus diwajibkan bebas COVID, bukan bebas COVID, apa itu harus sudah vaksinasi yang kedua atau ketiga dan sebagainya ya. Itu HSE semua yang melakukan. Karena untuk supaya identifikasi bahaya sejak awal, jika kita nanti tahu kalau ada orang misalkan masuk COVID tanpa vaksinasi, masuk ke kantor kita atau ke plan kita, habis itu nanti menular kan, ya, resikonya kan menular. Dan menular kalau semua kena, ya akibatnya juga. Maka itu awal-awal harus ada juga. Ini harus masuk dalam gizi ya, harus masuk dalam hazard identifikasi ya, hazard identifikasi. Terus langsung risknya ke apa? Kontrolnya gimana? Udah sederhana aja sebenarnya. Ya, kadang-kadang orang bingung dengan macam-macam. Nanti silakan juga kita compare. Jadi ini salah satu untuk bentuk untuk manajemen untuk menanggulangi segalanya. Jadi intinya memang begitu. Ya, jadi ya ini ada bakteri, ada infeksi HIV segala, debu organik, butiran debu, ya serangga. Maka itu saat adanya pandemi itu betul-betul ini betul-betul diterapkan sekali. Terus tadi sudah dibahas bahaya ergonomik ya, potensial ergonomik. Ini menyangkut tekanan fisik jiwa pelakuan tidak pantas terhadap bagian tubuh seorang. Jadi jangan sampai orang itu misalnya bekerja ya, bekerja di suatu misalnya di pabrik lah begitu ya, pabrik ataupun mungkin ya kantoran ya. Itu dia kalau di pabrik ya mungkin ada ngangkat apa ya, ada ngangkat jerigen apa itu dengan tangan ya, itu tidak diperbolehkan dalam, maka itu ergonomik itu penting karena kalau ngangkat itu nanti tubuhnya akan mengganggu dan membahayakan bisa saraf terjadi saraf kecepit dan sebagainya itu. Terus juga untuk yang ergonomis juga misalkan di kantor, misalnya di kantor itu ada langkah-langkah juga bagaimana untuk ngisi aqua sebagainya. Nggak boleh sebenarnya aqua, walaupun kenyataannya ini banyak aqua langsung dipanggul ya. Itu harusnya kalau yang HSE, kalau misalnya kita bagian HSE itu harus kita peringatkan. Apa nggak ada itu apa semacam kayak troli yang murah lah untuk itu ya, karena dari segi ergonomik gitu.
Terus juga posisi tempat duduk antara jarak laptop dengan ikan memungkinkan enggak, atau mungkin terlalu sempit sekali modelnya ini kan, sehingga akan mengganggu penglihatan atau terang, lampunya terang apa enggak, itu masih harus dicek semua itu. Tuh, ergonomik itu. Lalu tata ruang kerja yang buruk, ini banyak sekali sebenarnya tugas ASE itu ya. Dicek satu persatu, materialnya berlebihan enggak, penanganan material terlalu berlebihan enggak, ada sampah enggak, ada dan peralatan alat kerja yang buruk, nah, ini mengaruhi ergonomis. Ya, ergonomis akan menyebabkan kan ya. Jadi kita mungkin banyaknya. Nah ini ada juga ini ya, jalan pintas atau penyimpangan terhadap aturan prosedur kerja, misalnya tidak mengikuti langkah-langkah operation guide atau CSA-nya. Ini yang prosedurnya ditetapkan tapi dilompat-lompatin. Habis ini harusnya kan urutan ini kan. Ya. Nah, ini akan membahayakan juga. Misalnya listrik. Oh, ini listriknya mati, langsung aja kita buka, langsung kita tanpa adanya namanya isolation ya, isolation energi. Harus dicabut dulu, harus dimatikan dulu listriknya dari pusat sana. Ya. Terus juga begitu, dan tidak mengenakan PP, apalagi nggak menggunakan ini personal protection. Ini juga membahayakan sekali ya. Tanpa jurnal kerja juga berbahaya sekali, maka sering ditegur atau mungkin dikasih peringatan keras itu kalau kontraktor, kalau tamu juga nggak boleh sembarangan masuk ke gedung gitu. Terus bahaya psikologi, lah ini yang seringkali kita hadapi, ini bahaya psikologi ini. Jadi dia itu tidak fokus ya, karena ada masalah di rumah tangga dan sebagainya. Ini akan membahayakan ya, kalau dia kerja akan bisa menyebabkan kecelakaan karena dia nggak konsentrasi ya. Ini perlu dianjurkan juga. Jadi mungkin psikolog penting juga untuk di company itu. Jadi amati, dan terutama yang punya pabrik ya, yang punya pabrik ini membahayakan sekali kalau kita, ya pokoknya kalau namanya HSE itu nomor satu lah untuk keselamatan. Nah, sekarang kita evaluasi ya, jadi evaluasi. Nah, sekarang kalau ada tadi sudah jelas ada potensi bahaya, ya, atau resiko. Itu kita harus mengelompokkan dulu tuh, ya. Ada hasil, ada risk assessment, ada satu supervision planning. Maka ada yang yang kita sebut sebagai HACCP sekarang ini. Ya, kalau HACCP itu akan banyak berhubungan dengan dengan fluida, dengan cairan atau gas ya, itu HACCP ya. Jadi kalau misalnya pipa itu rata-rata HACCP gitu, itu bedanya ya. Mungkin di kesempatan lain kita pernah juga membahas HACCP. HACCP itu contohnya misalnya pipa gasnya ini tekanan tinggi, tekanan tinggi. Nah, tekanan itu mengalir bisa rendah, bisa tinggi, bisa tidak ada aliran. Kenapa begitu? Dianalisa. Kalau terlalu tinggi, oh sebabnya apa? Kaosnya apa? Sebabnya mungkin sana kompresornya ditambah sehingga tekanan jadi tinggi, bisa juga ya, jadi tinggi. Lalu ya kalau nanti melebihi tekanan gimana? Apa pengamannya? Nah, itu nanti pengendaliannya itu biasa begitu. Oh berarti dia harus kasih PSP, pressure receptive valve yang pop. Nanti dia nggak akan memecah pipa, tapi akan ada valve yang membuka dia tekanan tinggi. Itu salah satu HACCP juga ya, kita pernah melihat HACCP. Terus apa yang harus Anda perbuat terhadap HACCP ini? Rencanakan dulu ya langkah-langkah. Ya, sama bagi unsur-unsur HSE ya, mungkin sebagian besar banyak ya yang dari teman-teman HSE itu. Ataupun sebenarnya nggak usah HSE, setiap ini sama aja. Jadi untuk para senior juga penting ya. Dan yang saya harapkan di sini, silahkan mempertanyakan dengan kondisi di lapangan, ataupun silahkan memberikan sharing ya, karena di sini sifatnya adalah sharing knowledge, jadi kita sama-sama tahu, sama-sama kita bahas ini. Mudah-mudahan tujuan daripada ini akan lebih bagus. Sehingga salah satu dari yang tadi saya katakan tadi, kalau target terakhir kita sebagai ahli K3 itu harus dilewati dulu sampai detail. HLBC, HACCP dan sebagainya itu sebenarnya harus
dikuasai. Di samping itu ada dasar-dasar K3 dari evakuasi. Tapi kita sebenarnya di dalam ini kita sudah banyak membahas tadi, ada evakuasi, ada itu sudah masuk ini semua. Mudah-mudahan kalau nanti baca teori kita sudah bisa membayangkan. Yang kalau kita teori itu supaya bisa dapat masuk, memang kita harus diskusikan. Kita pertanyaan gimana langkah-langkahnya apa, pernah kejadian apa. Terus kita kenal apa yang disebut dengan hierarki pengambilan potensi bayar. Ya, ini filosofi sama kerja ya. Nah, ini hierarki pengendalian nih. Nanti kita lebih detail dulu. Ya, jadi ada meniadakan, ada elemen apa meniadakan, ada juga ini eliminasi ya, ada juga nanti apa penggantian dan sebagainya nih. Nanti kita akan bahasnya. Jadi ada macam-macam itu. Kalau ada suatu masalah, ini misalkan apa masalah menyebabkan bising misalnya bising. Nah bising itu kita harus langkah-langkahnya apa ini? Nah, ada suara yang kencang sekali gitu. Oh sumber suaranya aja itu misalnya bising di peralatan apa? Ya berarti ganti aja alatnya itu. Itu namanya eliminasi. Oh udah alatnya udah diganti, udah sumbernya udah hilang gitu. Ya. Tapi mungkin dalam kenyataan tidak segampang itu. Tidak langsung yang pertama langsung udah ini ganti aja nih, ganti ada suara ini kan. Ganti aja sumbernya. Biayanya berapa? Seperti itu. Nah, kalau nggak mampu kita gimana sih mengganti untuk tingkat biaya, tingkat bahayanya. Lalu ada pengendalian teknologi juga harus diapakan, diakal apa. Ya nanti ada contohnya lain lagi. Terus juga kalau administratif gimana ini? Ya bisa juga kasih pengumuman itu supaya tidak mendekat atau kalau kita menggunakan itu. Terus apalagi terakhirnya alat pelindung diri supaya nggak bising ya pakai misalnya pakai ya plug misalnya gitu. Itu tapi pengendalian terakhir itu ya nanti kita akan ditentukan tentang biaya ya. Ya ini misalnya apa ya misalnya mungkin hajat ini potensi sudah hilang. Misalnya ada pecahan kaca. Ada pecahan kaca. Ya, ini gimana sih ada pecahan kaca? Gimana itu lokasinya? Ya kita kalau ada pecahan kaca berserakan di jalan atau di lantai, ya sudah dibuang aja atau dikubur lah, nanam itu, udah hilang itu. Jadi itu eliminasi, jadi menghilangkan sumbernya. Loh, kenapa sih kalau dibiarkan ya tahu sendiri ya? Kalau ada pecahan kaca ya pasti nanti akan keinjak orang itu apa? Jadi sumbernya apa, terus identifikasi bahaya, oh ada bahaya pecahan misalnya, terus nanti resikonya apa lah? Akhirnya keinjak. Kalau keinjak kan kita berdarah atau kita luka-luka atau mungkin bisa serius. Terus ada juga ini, ada juga di situ ada misalkan di jalan di perusahaan itu ada batu yang menonjol itu misalnya gitu. Menonjolnya ya sudah dipukul aja biar nggak menonjol lagi gitu. Itu sudah selesai. Itu sesuatu yang mudah ya. Nah, yang awal yang pertama. Jadi nanti itu kita ada pilihan nanti ya di suatu nanti ada kita agak berulang-ulang nanti ya tapi misalkan kita nanti akan melihat ini ya. Jadi kita kayak bertahap itu intinya sama nanti ya nanti oke kita satu-satu aja nggak apa-apa ya. Jadi tadi ini sudah menyangkut jadi tadi direncanakan laksanakan evaluasi tadi ya. Jadi di investigasi tadi jadi gimana langkahnya. Terus satu lagi pengendalian itu yang ketiga tadi. Jadi ada masalah ini tadi tanam atau ada bising berarti oh sumbernya kebisingan ini kan aja misalnya pompanya bising ganti pompa baru misalnya gitu. Itu namanya nomor 1. Terus mengurangi tingkat bahaya contohnya begini. Level bahaya turunkan misalnya oh itu ini apa ada
pakai dia pakai bahan bakar bensin. Ya. Pakai bahan bensin ini sekali. Apa bahayanya lebih besar sekali dan bakar ya, kasarnya begitu. Oh, diganti dengan solar aja. Nah, itu ekuivalen ya. Substitusi dikurangi bahayanya. Jadi hanya mengurangi bahayanya aja, tapi tidak diinginkan. Misalnya tadi ada suara bising. Ya, ada bising sekali suara itu. Bukannya kompresor atau pompa ini diganti, enggak, tapi udahlah ditutupin ini aja. Nah, ini namanya substitusi, ditutupin peredam suara aja lah. Itu namanya mengurangi tingkat bahaya, substitusi ya. Ini juga begitu. Styrofoam. Styrofoam ini kan berbahaya ya, misalnya kurang bagus. Kena panas juga nggak bisa ya, styrofoam. Terus ya udah diganti plastik yang tahan panas saja. Jadi tingkat bahayanya berkurang. Ini asbes. Wah, asbes ini berbahaya nih, gasket asbes. Ingat ya, gasket asbestos rata-rata yang di construction masih ingat tuh kalau pipa masih ingat ya kalau misalnya gasket. Ada yang pernah dengar gasket? Ya, apa yang sering di lapangan ini? Atau ada yang piping atau ini? Gasket, silakan Pak. Ya, supaya kita komunikasi lagi. Jangan sepihak. Gasket, ada yang tahu gasket? Ada yang tahu gasket? Belum ada yang tahu gasket? Gasket itu kalau di operation, di construction, antara pipa dengan pipa, Pak. Itu kalau disambung, itu kalau langsung dikencangkan, bisa kencang nggak, Pak? Kalau pipa dengan pipa, ada flange dengan flange itu langsung disambung gitu, langsung pakai mur, itu bisa rapat nggak? Ada yang bisa jawab? Tidak, Pak. Ya, tidak bisa rapat ya. Maka itu seperti gasket itu seperti anunya itu apa? Packing. Packing. Kalau istilahnya gasket. Nah ini kalau yang terkenalnya gasket itu asbestos gasket ya, yang di piping itu. Nah itu berbahaya, asbesnya kan tadi berbahaya. Maka dikurangi tingkat bahayanya, dengan lebih aman ya. Misalkan pakai spiral wound ya, ada yang pernah tahu ya spiral wound itu kayak seperti yang mirip dengan gasket tapi nggak membahayakan. Jadi pakai lubang mungkin lebih mahal gitu. Ya, itu begitu ya, tingkat bahayanya dikurangi. Itu namanya substitusi ya. Jadi bahaya tingkat eliminasi langsung ganti aja lah gitu, itu mahal. Kalau ini seperti gantian ini aja, misalkan solusinya dari substitusi ya, kedua itu. Terus ada juga engineering control. Apa engineering control ini? Coba kita lihat. Misalnya supaya tidak ada kecelakaan misalnya itu. Atau ini bisa cegah ini dengan cara lebih ini lagi. Ingat ya, kalau ada kerja biasanya apa itu? Biasanya kita kelilingi dengan barikade ya, di lapangan tuh ya, sering kali ya, kayak pita kuning-kuning atau merah kuning merah putih itu ya. Itu untuk supaya orang tidak mendekat ke situ ya. Terus itu namanya engineering control. Terus ada lagi begini, ada orifice ya, ada orifice. Orifice itu ada satu petunjuk ya, ada posisinya biar orang tahu ya, ini orang kerjanya harus setiap hari memanjat ngecek orifice tadi, posisi orifice tadi ya. Nah ini tidak perlu mungkin ya, maka itu harus ada diganti ya dengan posisinya, ataupun ada juga pakai untuk melihat, ada melihat ini ya, melihat apa itu temperatur indikator atau kontrol pressure indikator di pabrik itu lantainya 3 itu. Wah, tiap saat kan sana manjat pulang dari cukup tinggi. Nah ini ada cara, mungkin pakai remote ya, sehingga dilihat nggak usah kita naik-naik ya. Itu termasuk engineering control. Jadi pakai teknologi sehingga
kita ngurangi bahaya, ya. Jadi kita nggak boleh. Kalau naik resiko naik kan bisa jatuh, bisa ini kan karena naiknya cukup rumit tadi. Ya, maka dengan cara diakalin gitu ya. Jadi dengan pakai remote sehingga kita langsung tahu posisi walaupun sulit tapi kita cukup di bawah saja jaring kontrol. Nah ini yang administrasi kontrol ini yang keempat ya, jadi keempat itu tugas keempat ini yang akan dilakukan tapi dengan administrasi kayak dengan tulis menulis gitu ya, dengan tulis menulis. Jadi dengan izin, dengan CSA, dengan macam-macam. Ini salah satu untuk mengurangi kecelakaan. Dan memang itu mesti harus dilaksanakan ya. Jadi gimana misalkan, itu kalau kita itu menghidupkan kompresor itu, wah itu berbahaya sekali, itu memang dia tiba-tiba bisa teralat kontrol, bisa meledak gitu. Nah, ini salah satunya apa ya? Pasti untuk mengoperasikan itu harus ada izinnya lah. Itu salah satu administrasi kontrol. Harus ada izinnya, sehingga tidak sembarang orang langsung boleh menghidupkan ini kan tanpa ada izin. Itu nggak boleh. Ya, dimanapun juga begitu. Kecuali kalau kita rumah mungkin anak kecil ya, yang bongkar ini ya itu di luar ini kan. Itu kita harus ada semacam supaya anak kecil tidak membahayakan ya, kita harus punya akal gitu. Karena itu masuk administrasi kontrol. Nah, coba sekarang untuk di rumah tangga aja, misalnya kita administrasi kontrol ya, coba silahkan dijawab ya. Kita mesti ada sering lihat di rumah atau di kantor, itu ada itu untuk yang air minum itu Pak. Yang air minum itu kan dispenser ya. Ada panas, ada dingin ya, segala itu. Saya tanyakan, ada nggak di situ faktor administrasi kontrol atau semacam menanggulangi ya? Itu nanti kita bisa masukkan sebagai kontrol yang menggunakan posisi device. Ya, kita sebenarnya bisa juga masuk kategori engineering control aja lah, misalnya kita. Engineering control. Nanti ada, kalau administrasi itu menyangkut tulis-menulis, tapi kalau menyangkut equipment, itu engineering control. Coba saya tanya, ataupun mungkin ada yang bisa menjawab, atau sudah bisa ngamati, di mana letak engineering controlnya ini? Itu kan dispenser itu Pak, kan ada yang merah itu Pak ya. Merah untuk apa Pak? Panas ya? Panas. Di mana engineering controlnya itu kira-kira? Lock pencetannya Pak. Pencetannya biasanya ada pencetan lock. Nggak bisa dipencet kalau dibuka locknya. Agak susah lah gitu loh. Walaupun nggak lock mungkin agak narik. Itu gunanya apa itu? Bukan untuk orang anak besar ya. Itu untuk anak kecil ya. Anak kecil kalau mencet biasa, kalau yang biru itu mesti bisa atau itu. Nah, kalau itu panas itu salah satu engineering control itu. Jadi ada suatu rekayasa dari manusia itu untuk mengurangi bahaya. Tapi bukan pencetannya ditaruh atas biar nggak tarik enggak, bawah boleh. Ya, itu kalau taruh atas ganti aja ke atas, ya, itu namanya sudah total diganti itu sudah. Itu yang pertama kali. Kalau engineering control tadi di akal. Sehingga kalau anak kecil itu apa? Kita tarik ya, kita agak tekan sedikit atau kita apa itu? Ya kan yang merah jelas nggak gampang itu kan. Tapi kalau anak besar nanti bisa, itu nggak bisa. Tahu ya bedanya itu ya. Itu rekayasa ini. Tapi ada juga yang ada suatu peraturan yang bersifat harus kayak pengumuman itu. Ini sedang digunakan ini jangan ditarik karena ini masih rusak. Nah, itu harus ditulis di depannya situ. Tahu ya? Jadi karena ada perbaikan, mohon skaklar ini tidak diinginkan. Nah, itu pasang aja tulisan itu. Nah, ini namanya administrasi kontrol, tahu ya? Kalau enggak pakai tulisan-tulisan tadi, orang nggak tahu. Jadi itu kita inginkan. Maka itu
ada izin, ada ini, kamu operasikan harus izin loh. Nanti kalau nggak izin, nah maka itu ada SOP, standar operating procedure itu kalau di ini sudah biasa, CSA sebenarnya itu. Jadi kalau yang biasa di lapangan, ya, kalau mau masang apa ya, pompa, mau masang kompresor itu kan kadang tekanan tinggi itu nggak bisa langsung pasang aja, itu harus membuat JSA, Job Safety Analysis. Job Safety Analysis itu kalau orang kadang-kadang tanya bedanya apa dengan HIRAD-JC ya, dengan HIRAD-JC ini bedanya apa ini? Oh, kalau Job Safety Analysis itu urutan langkah aja, tapi langkah yang benar yang tidak berbahaya. Nah, jadi kalau orang mau misalkan mau kerja masang itu di construction itu mau masang, itu untuk pengawasnya lapangan kan, kamu mau masang, sudah tahu peraturannya gimana? Ya, ya oke. Nanti kita kasih izin, tapi dia harus membuat JSA, Job Safety Analysis. Urutannya gimana? Nah itu di apa itu didiskusikan. Oh pertama listriknya saya misalkan mau masang listriknya saya pasang dulu. Di samping pasang yakin nanti pasang itu tidak membahayakan apa enggak nyetrum enggak. Itu selesai sudah jelas. Lalu apalagi ini tekanan dihentikan pelan-pelan. Terus dipastikan apa penahan tekanan, dipastikan PSP-nya bagus kalau nanti tekanannya melebihi 4 itu namanya ada urut-urutan, itu namanya administratif kontrol ya. Ini seringkali nih kalau dalam ujian-ujian seringkali keluar begitu. Dan juga urutannya apa aja, administratif kontrol itu. Oke ya, yang itu nanti kita langsung untuk poin aja, nanti kita yang langsung contoh lain banyak di sini. Maka tulisan-tulisan berbagai macam jenis juga ada. Ini kelima atau terakhir. Kalau semuanya nggak dilakukan, maka pakai APD. Kalau APD masih aman. Misalnya begini. Kalau tadi ada suara kebisingan, ya, tadi ada suara kebising. Bising sekali itu suaranya. Penyebabnya mungkin kompresor atau pompanya mendering. Ya. Jadi ada langkah yang pertama paling ekstrim tadi kan nomor 1 tadi apa tadi? Tadi eliminasi tadi. Oh, ditiadakan aja, ini cara yang mahal dan paling gampang. Oh udahlah pompanya atau kompresor tadi buang aja, ganti aja yang pompa baru yang nggak berisik, itu beres lah. Nah tapi itu paling gampang buatnya tapi paling mahal harganya mesti. Jadi orang nggak akan gitu. Oh jangan dong, masa itunya. Nah maka itu muncul pikir kedua. Lalu gimana bisingnya tadi dong? Langsung tadi yang akal yang kedua tadi. Ya kurangi tingkat bahayanya. Ya misalnya apa? Ya misalnya tadi misalnya cari yang mesin sejenis atau cari yang untuk mengurangi suara tadi. Ya, jadi ada alat yang mengurangi bisingan misalkan kasih apa getaran berkurang. Itu mengurangi tingkat bahaya tadi kebisingan gitu. Terus ada lagi tadi misalnya pompa tadi pipa bising tadi udah kedua. Gimana ada alat yang kebisingannya bisa berkurang tadi ya, itu dengan cara tadi itu. Lalu ada prioritas ketiga. Tadi udah saya ini kan ketiga tadi apa ini? Kalau masalah bising yang pertama itu udahlah pompanya mana buang aja ganti aja yang baru, itu eliminasi. Terus tadi substitusi yang kedua tadi udah diganti ini adalah diganti jenis, ada tambahan jenis yang mengurangi suara. Tapi yang ketiga tadi apa? Yang jaring kontrol salah satunya. Prioritas ketiga di bawahnya itu lagi. Tadi apa tadi? Sumbernya tadi dikasih kedap suara. Bisa masuk akal nggak? Kedap suara biasanya apa itu? Ya dalam bentuk apa asbes apa semen apalah atau tutup ruang kontrol room ada itu. Itu ada itu yang kontrol namanya kontrol valve di sana di sistem di miliknya PGN sana itu di Bekasi itu pakai gunakan kontrol valve karena kan gas pipanya kan tinggi ukurannya besar tuh. Nah itu bising sekali. Nah itu mengganggu penduduk. Jadi apa-apa kan susah. Akhirnya kontrol valve tadi di bangunan gedung.
Gedung yang kedap suara peredam, ya sudah nggak ganggu penduduk itu. Nah, salah satu gitulah. Itu namanya pakai engineering itu. Nah, lalu kalau administrasi kontrol ya bersifat banyak himbauan, tulisan itu. Contohnya apa kalau yang sudah bising? Ya sudah tulis aja. Suara bising, jangan mendekat atau mendekat sebentar saja, suara begitu. Tapi kalau bekerja kan susah itu. Nah, itu yang masih dilakukan analisa kontrol. Kontrol yang terakhir adalah pakai alat. Jadi kalau bising pakai apa itu tadi? Kira-kira pakai apa kalau bising? Ngatasi terakhir tadi? Pakai APD-nya. Berarti pakai apa? Supaya nggak bising pakai apa? Ibu-ibu, bapak? Earmuff. Iya, pakai plug ya. Jadi itu sudah. Nah, semua kalau APD mesti bisa ya. Misalnya tadi ada bising, ada panas. Oh, kalau panas gimana? Oh, itu sumberkan macam 1, 2, 3, 4. Tapi kalau APD mesti bisa. Maka APD termasuk pengendalian yang terendah ya. Kalau panas ya udah, kalau megang-megang pakai ini aja lah. Pakai apa itu? Pakai sarung tangan yang anti panas ya. Semua akhirnya bisa juga kalau APD. Tapi enggak itu yang diharapkan. Maka itu pengendalian tingkat-tingkatan. Kalau bisa yang nomor 1 itu memang nomor 1 bisa, tapi ini mahal. Tapi kalau bisa 1 murah ya bagus juga. Akhirnya terus ini. Seperti contohnya kalau misalnya kejadiannya hanya beling, ada pecahan kaca di jalan atau di kantor, itu gampang sekali. Tingkat pertama aja udah beres. Udahlah, diambil aja, belingnya ditanam aja sudah. Itu namanya sudah eliminasi, menghilangkan sumbernya tadi. Ya, tapi kalau untuk peralatan belum itu begitu. Tingkat-tingkatan lagi. Misalnya tadi bising pertama, pompa atau bising sekali. Oh, nggak bisa diganti ya sudah dikasih apa supaya nggak terlalu bising gimana dimodifikasi apanya sehingga nggak terlalu bising masih bising nah terus kasih kedap suara engineering nanti masih yang juga ini nah yang terakhir ya sudahlah orang yang ke sana pakai ini aja lah nggak bising nanti beres itu pakai plug itu contohnya nanti macam-macam banyak contoh lagi yang kita terangkan di sini. Lalu untuk monitor ya, monitor itu menyimpulkan bahan evaluasi untuk menyempurnakan ini hanya bersifat kalau sudah ini harus dimonitor terus. Sudah cukup bagus enggak itu? Saya ada suatu identifikasi bahaya yang nanti mungkin juga ada penanggulangannya, ada apa? Ini ya, ada suatu apa ya ini ya? Kelapa sawit ya, kelapa sawit. Coba ya kelapa sawit di sini ada kelapa sawit. Ada ininya. Ya, ini. Ada kegiatan panen nih. Ya, ini. Ini kalau Bapak Ibu sebagai HSE, sebagai tim di DADC ya, tim di DADC. Ini pertama kan kelapa sawit, ada kegiatannya kelapa sawit orang mau panen. Kelihatan yang pertama kali apa ini? Harus apa ini? Harus ada identifikasi bahaya. Bahayanya apa di situ? Kalau ada panen sekarang, bahayanya apa ini? Kejatuhan buah. Kejatuhan ya jelas. Bahayanya kejatuhan. Kalau itu jatuh, itu kejatuhan itu berarti identifikasi bahaya. Oh, itu jatuh. Jadi itu pertama adalah ini. Bahayanya ini jatuh ini. Ini jatuh. Atau potensi bahaya sawit yang jatuh. Ini saya selalu mengekivalenkan kalau yang tidak terlalu real ya boleh real tapi yang gampang-gampang. Oh ada bahaya jatuh. Ya. Terus setelah itu gimana ini? Ada bahaya jatuh. Berarti apa ini? Langkahnya apa ini? Kira-kira apa ini? Oke, berikutnya apa ini? Ada yang dijawab nggak? Identifikasi bahaya terus selanjutnya apa ini? Resikonya, kita lihat resikonya. Kalau jatuh semua orang tahu ya resikonya apa kan? Kalau ngenai kepala ya lumayan juga ya. Jadi seperti orang kejatuhan durian itu. Kejatuhan durian itu beruntung apa rugi ya? Kalau cara apa sih?
secara peribahasa itu kejatuhan durian itu untung kalau seperti durian yang runtuh itu untung apa rugi ya? Saya baca misalnya kurang tuh. Ada yang, tapi kalau kejatuhan yang sungguhan, kejatuhan kepalanya itu jelas rugi ya. Durian. Risikonya kejatuhan. Nah, lalu gimana nyanyi? Nah, itu kejadian insiden ya. Bisa terjadi ketika buat jatuh sampai ini dan jatuhin tadi insiden. Nah, itu masuk kecelakaan kerja. Nah, lalu ininya apa ini? Apa? Dampaknya apa ini? Nah, masuk ini. Ini kurang satu lagi tadi. Penanggulangannya apa ini? Ya, kalau penanggulangannya ini ya tentu saja ini harus dipilih dulu yang kayaknya hampir jatuh-jatuh tadi di apa itu dianu dulu ya apa? Dipastikan dulu itu biar jatuh, tapi kita harus hati-hati. Atau yang terakhir kita gunakan apa supaya kepala kita enggak kena langsung apa pakai APD. Itu terakhir, itu contoh-contoh. Jadi ingat ya, pertama identifikasi bahaya, resikonya, bahayanya apa? Bahayanya kejatuhan, resikonya apa? Resikonya kalau sampai menjatuh nanti ya apa? Tadi jatuh resikonya ya kalau kejatuhan di sini ya akan luka, bahkan mungkin luka berat bisa juga. Ya itu contoh yang sekali kan. Dampaknya apa ya luka ini. Ini seperti kalau kita biasanya namanya kecelakaan ini kita sebenarnya mengarah kecelakaan. Saya seringkali kita diskusi untuk ini, untuk ada dua macam penyebabnya. Yang utama sekali itu adalah unsafe condition dan unsafe action. Ya. Apa ini? Kalau misalnya unsafe condition atau unsafe action dulu lah, action dulu. Ini kita ada kecelakaan itu kita memang sudah sengaja misalnya kita apa ya? Misalnya kita naik motor, ngebut, terus kita zigzag, ya, itu kita disebutkan kondisi tidak aman ya, kondisi tidak aman, tindakan tidak aman ya. Pertama itu masuk kondisi tidak aman apa tindakan tidak aman? Kalau dia kita zigzag itu. Unsafe action, Pak. Tindakan tidak aman ya. Unsafe action. Setuju ya? Nah, itu resikonya nanti jelas banyak timbul kecelakaan, probabilitas kecelakaan lebih besar karena kita sudah. Maka itu kita pertama kali itu mengamati dulu unsafe action dan unsafe condition. Jadi kondisinya tadi. Nah, jadi kalau orang yang zigzag terus kita naik macam-macam satu mobil kendaraan untuk 5 orang 10 orang misalnya itu juga sama unsafe action gitu. Nah kalau yang condition itu ya tadi untuk yang ngebut tadi karena kita tindakannya ini, tapi kalau yang satu mobil untuk 5 orang tadi unsafe condition karena kondisi sepeda motor harusnya untuk 2 orang, tetapi ini untuk 10 orang kayak akrobat gitu. Itu unsafe condition ya. Jadi kondisinya nggak instan. Atau mungkin kita berteduh di bawah pohon yang sudah tua sekali gitu. Ya, itu risikonya juga banyak, bisa ambruk atau bisa kena petir ya semacam itu. Itu dua-duanya itu. Jadi penyebab utama kecelakaan ya sebenarnya dua itu aja. Tindakannya karena ini. Jadi kalau kita nggak hati-hati, kecelakaan di depan mata itu. Jadi terus kalau kondisi walaupun kita hati-hati, tapi kalau kita ada keadaan alam nggak memungkinkan, ya sama juga ada celaka. Jadi misalnya berteduh di bawah gedung yang sudah cukup tua, oleh bawah pohon yang kemudian tumbang besar sekali. Ya itu definisi kecelakaan kerja. Biasanya kita ada bahas diri, tapi di sini numpang sepintas saja. Ya ini tadi ya
Ingat ya, nanti ini untuk nasional semua, untuk nanti kalau ada misalnya kita checkpoint atau apa. Jadi potensi bahaya itu kita harus kuasai itu. Kalau kita ingin misalnya ada ujian biologi atau ada ujian apa saja tuh ini terjatuh, tertabrak, menabrak, kelebihan beban, semua ini potensi bahaya semua ini. Terus bebas beracun, duduk terlalu lama, berdiri terlalu lama, ini juga nggak boleh. Sengat listrik. Lah supaya nggak tersengat gimana kan itu namanya risikonya. Risikonya tuh dengan pengendaliannya. Jadi terjatuh, ya potensi bahaya terjatuh besar sekali. Ya risikonya apa ya? Kalau risikonya terjatuh, yang mungkin ada patah tulang atau patah ini ya. Terus tertabrak juga begitu. Tertabrak, potensi bahaya tertabrak. Contohnya apa? Ya kita lari-lari, nggak di pinggir sekali, agak menengah jalan. Nah, itu mesti juga ada risiko. Maka itu bagi orang yang sering biasa mengerjakan hierarki atau berbiasa K3, saya akan biasanya akan lebih bagus. Oh, saya lari harus di trotoar lah, gitu. Jangan di pinggir jalan gitu. Jadi risiko tertabrak besar sekali. Ya, jadi kita nggak boleh mengatakan, oh tertabrak itu nasib lah, nggak boleh. Ya nanti kalau nasib kita tengah-tengah itu nggak boleh. Itu tertabrak. Jadi kalau kita jadi kita sebenarnya tadi unsafe action tadi, kita jalan di tengah jalan kaki tengah jalan sehingga risikonya tertabrak. Ya akibatnya apa? Dapat juga luka-luka. Nah pengendaliannya apa? Takut tabrak pengendaliannya yang paling gampang itu ya jangan jalan di tengah, ya di trotoar gitu. Ya itu salah satu kan yang kecil boleh dan bebas beracun. Ini banyak juga nanti yang kaitannya dengan semua misalnya itu gas beracun. Terus ini ada hubungannya dengan ini dengan gas beracun itu seringkali confined space. Ada yang pernah tahu confined space? Itu apa itu? Ya yang mbak-mbak tahu ibu-ibu bapak-bapak HSE confined space. Jadi kita bekerja di terbatas, ruang terbatas. Ada yang pernah tahu? Contohnya di mana ini? Di parit-parit misalnya gitu. Kita menerobos gorong-gorong apa itu tertutup itu. Itu ada peraturannya. Ya, itu dalam ini kan ada namanya bekerja di confined space, di space yang ini. Nah, itu ada peraturannya. Kita di situ pertama kali apa? Misalnya kita masuk gorong-gorong atau masuk yang agaknya atau tangki kosong, kita harus masukin karena kita mau bersihkan. Itu pertama kali apa? Coba caranya aja. Dipastikan pertama kali checkingnya apa itu? Harus dicek apanya dulu. Kalau kita secara SE. Oh kita mau masuk situ tuh jarang dimasukin itu. Kita mau masuk itu. Tesnya apa? Pertama kalau dikhawatirkan ada gas. Ada yang tahu? Pertama apa? Pakai lilin, Pak. Kenapa? Ya, bagus. Jadi yang tradisional pakai lilin ya Pak. Lilin hidup ya. Lilin nyala. Kalau tiba-tiba mati, kesimpulannya berarti apa itu? Di situ ada yang jelas oksigennya kurang atau mungkin ada gas CO2, betul itu. Kalau yang agak canggih, apa ini yang kalau misalnya di peralatan begitu, masuk tangki gitu, tangki yang habis dikuras, berarti kita apa itu? Harus dicek apanya dulu? Pakai gas detektor. Nah, bagus, gas detektor. Kita cek dulu. Biasanya ngecek kadar oksigennya itu. Jadi, oh nyaman, boleh masuk. Oh ini masih mengandung gas CO2-nya tingkatannya. Nah itu nggak boleh masuk. Jadi kalau misalnya masuk tangki gitu, itu namanya confined space ya. Jadi ini memang dari C, tapi kita ya di sini nggak ada selalu kaitannya dengan K3 semuanya. Jadi mudah-mudahan dengan judulnya apapun, arahnya pokoknya kita bisa safe gitu ya. Jadi diyakinkan itu
Terus kalau di dalam kilang ini ya, dalam kilang atau dalam operasi oil and gas lah, itu ada minimal orangnya enggak? Kalau mau masukin ini, masukin tadi ada masukin pipa besar yang kita harus masukin atau tangki ya. Kita mau masuk tangki ini mau kerja situ. Pertama dipastikan dulu, oke aman itu. Nah, terus apa lagi peraturannya? Ada yang tahu nggak? Peraturannya itu harus satu orang, dua orang boleh nggak? Atau ada orang lain? Ada yang pernah dengar baca itu? Belum ya? Untuk masuk confined space dari ruang terbatas itu harus minimal 2 orang. Kenapa minimal 2 orang? Karena kalau kita sudah masuk ke situ, sudah bagus, tidak keluar lagi, misalkan mungkin pingsan apa lah ini yang tahu. Ini kok lama sekali nih, langsung cepat-cepat jawab bantuan gimana pernapasan sehingga bisa. Tapi kalau nggak 2 orang tahu diri, pulang itu pingsan selamanya nanti itu. Tidak itu. Atau seringkali yang tadi sudah cukup bagus tadi pakai apa tadi lilin Pak ya, lilin atau korek api ini biasanya ke sumur ya. Pernah nggak dengar di berita-berita TV atau koran apa itu kalau orang ada yang terjatuh ke sumur ya, itu mau ditolong, 2 orang nolong, yang 2 orang tadi juga langsung masuk juga ke situ, 3 orang datang lagi juga langsung nggak ada apa-apa langsung masuk ke situ, 3 orang situ langsung masuk ke sumur semua. Apa sebabnya tadi kira-kira? Ada yang tahu tadi? Ya, mungkin dia nggak mengontrol seperti yang dikatakan Bapak tadi ya, pakai apa tadi Pak? Pakai lilin atau pakai kadang-kadang pakai ini korek aja di tempat gitu. Kalau langsung mati, wah ini banyak CO2-nya itu banyak gasnya beracun atau berbahaya. Nah itu kalau kita ikut turun ya harusnya hati-hati. Kalau turun itu berarti orang lemas itu karena kena gas. Ya kita orang kedua nggak boleh langsung turun itu ya, kita minta pertolongan apalah mungkin pakai masker atau pakai SCBC ya apa pakai peralatan pernapasan itu kita baru turun ya. Jadi itu salah satu kalau kita gas beracun ini ya. Cukup banyak kejadian yang langka ini. Kadang-kadang ada yang ahli tapi meninggal. Kenapa? Oh itu sudah cukup senior itu. Pernah ada kejadian di itu karena ngecek pipa bocor, dia turun ke bawah, turun ke kayak gorong-gorong gitu, dia turun langsung. Kenapa? Walaupun dia sudah pintar, tapi sok ya. Wah saya sudah biasa ini mau menunjukkan pada orang saya turun diri gitu. Sudah itu udah ahli sekali, tapi nggak dengan orang, dia lupa kalau ini lupa nggak bawa ngecek itu. Ya akhirnya tewas dulu masuk situ. Ya padahal dia udah kerjanya itu. Jadi masuk gorong-gorong karena ada gas beracun, tapi karena menyepelekan terhadap K3 terhadap HSE ya bisa mungkin sudah ada peringatan HSE, tapi karena dia ini kan maka itu untuk yang di sini tidak ada kata-kata jagoan atau apa itu ya, ikuti aja peraturan HSE yang ada itu. Walaupun mungkin yang ngasih tahu HSE itu mungkin baru berapa tahun pengalaman, kita udah puluhan tahun, tapi kita harus menghormati karena dia memperingatkan yang baik gitu. Baik, tadi ya potensi bahaya tadi sudah kita sebut tadi. Ini fisika, kimia, elektrika, biologi tadi udah ya. Ya, jadi ini hanya definisi-definisi ya. Sekarang kita risk assessment tadi ya. Menganalisa tadi kita sudah singgung-singgung, tapi secara sepintas nanti kita akan penilaian risiko. Jadi kalau nanti oh ini cek risiko apa? Ini ada macam ilmunya ya. Ilmunya namanya risk assessment. Risk assessment itu semacam secara umum gimana sih? Kita harus tahu semua di situ. Apa? Ada suatu tempat baru. Misalnya aja yang pengalaman saya kalau misalnya kita mendirikan pabrik di tempat yang pernah saya alami misalkan di Gresik ya gitu. Kita mendirikan sana mendirikan fasilitas oil and gas. Nah, itu kita masih tanah kosong itu. Kita datang sana. Ya. Itu kita harus mengadakan risk assessment. Kalau lebih kerennya lagi kita pakai quantitative risk assessment, QRA, quantitative risk assessment. Jadi kita harus semua risikonya apa semua itu dengan tanah kosong karena kita memberikan risikonya apa. Pertama kita datang, ya. Apa yang kita lakukan ini? Ya. Siapa yang melakukan ini? Siapa? Kita sudah jelas.
Terus nanti kalau ada apa-apa, kalau misalnya ini dibangun gimana ini? Apa pengendaliannya gimana itu harus sudah jelas. Jadi kalau misalnya bangun di kilang di situ, risikonya apa? Risikonya ya jelas. Oh, sampingnya ada pabrik, ada ini, ada bahaya itu. Nah, penanggulangannya gimana? Apa? Kita cek dulu risikonya. Terus yang digunakan apa saja itu kita tulis semua. Terus yang di bahan misalkan itu ada, itu berbahaya enggak? Ya waktu itu saya ada pengalaman itu dekat pabrik apa ya, pabrik tukang doyan gitu. Nah, ini kan orang, wah, serem kita mendirikan fasilitas oil and gas kok dekat yang kayak gitu. Ya pada dasarnya masih enggak masalah. Asal kita adakan risk assessment tadi yang kita sebut sebagai VRA, quantitative risk assessment tadi. Dilihat itu ada apanya, hasil studinya gimana, kita lihat semua lengkap. Itu pabrik itu menghasilkan apa, mau kemana, terus di situ kita juga kalau kita menghasilkan pabrik kita menghasilkan asap dan sebagainya, menghasilkan minyak, membahayakan lingkungan enggak, itu kita cek semua itu. Ya, itu risk assessment itu. Itu memang saja pakai referensi acuan risiko. Ya, pengambilan risiko itu ini. Nah, tadi pertama itu udah berbahaya tadi. Ya, kalau suatu tempat tadi assessment kita keliling dulu areanya ini. Ya. Areanya keluar dulu, misalnya kita ada bahaya misalkan. Tadi ya, ini kalau ada bahan kimia tadi kita lihat dulu. Area situ ada apa aja? Yang sering kali kecelakaan apa ini? Oh, jalannya ternyata menurun. Oh, setiap mobil dulu sering itu. Nah, itu kita cari juga. Menurun tajam sekali sehingga mobil banyak yang terperosok ke situ. Nah, itu dalam satu area kerja yang baru kita harus amani dulu. Oh, itu dulu misalkan di situ sering kali orang kesandung karena ada pipa yang nggak merata dengan tanah, nggak di bawah tanah, sandung. Itu harus kita amati. Terus kita lakukan risikonya apa kalau kesandung? Kesandung ya fatal. Ya. Bisa luka-luka berat dari risikonya. Terus tanggulannya gimana? Ya ada dua macam. Mulai kita, udah pipanya dipotong aja, ganti taruh bawah tanah, itu solusi yang paling gampang nanti, ya, eliminasi, ganti aja. Itu kedua, oh jangan, beginikan aja, engineering, oh berarti kasih pagar apa sehingga nggak tahu. Terus lagi, ya kita pakai sepatu aja, kalau kita nginjek itu berarti apa itu APD. Nah itu terus dicek semua itu assessment. Terus siapa, pekerjanya siapa, ya pokoknya kalau kita sudah biasa ini mudah-mudahan kita inilah aman semua, kita aman. Sama-sama juga kita di kantor baru. Kita mau duduk di tempat ini. Kalau kita berpikiran cara di DC ya, tadi dulu porsinya ini umurnya ini nggak, kalau kita jatuh nanti kalau nggak tahu nih. Ternyata kita strategi. Oh itu karyawan baru dulu sering jatuh itu karena porsinya bentuknya kurang ini kan, nah itu semacam itu. Ya ini yang ekstrim aja. Terus assessment itu tinjau jika jadi perubahan ini. Terus faktor mengenai level risiko ada budaya K3. Ini yang saya sebutkan budaya K3 ini penting, ini yang penyangkut perorangan. Sifat-sifat orang itu malas, namanya orang itu banyak malas untuk melakukan K3. Kok harus pakai sepatu K3 tuh? Sepatu safety kan berat, nggak enak. Nggak usah pakai sandal aja, nyatanya udah bertahun-tahun nggak apa-apa juga. Pas kita pakai itu kebetulan ada baja menjatuhin kita, misalnya gitu, kaki kita langsung luka berat gitu. Tapi kalau kita pakai sepatunya ya aman karena kita pakai sepatu. Contohnya begitulah. Kita nggak boleh menyepelekan level risiko mati-mati kerja gimana trainingnya lah. Training juga begitu. Jangan kita, ini sama bagi bapak-bapak yang punya perusahaan jalan, jangan tiba-tiba orang kerja langsung suruh kerja tanpa training. Salah apapun jawaban harus di training dulu. Training itu tidak harus membayar yang tinggi. Training kita lewat YouTube, lewat informasi apa lewat grup apa-apa, atau mungkin kalau training yang berbiaya murah juga banyak sekali, tidak harus yang jutaan, tidak harus yang mungkin yang hanya puluhan ribu, hanya ada juga semacam training tapi bermanfaat juga, ada di grup, ada diskusi. Nah itulah, jadi perlu ya ini ya, training ini perlu sekali nih. Jadi suatu perusahaan yang bagus mesti karyawannya di training dengan bagus, baik ASE maupun kerjanya training sudah jelas langsung bisa kerja. Apalagi ASE-nya, jadi jelas kantor itu aman. Terus kemampuan fisik, kondisi kesehatan. Nah ini ada namanya risiko namanya
berapa kemungkinan terjadi ini memang agak lebih berat lagi nanti. Mungkin nanti kalau yang sudah risk assessment spesial, ilmunya cukup lumayan ini, tapi nanti kita akan antarkan sedikit aja. Jadi kita harus ini, kemungkinan terjadinya gimana? Terus keparahannya gimana kalau terjadi ini? Nah, itu kita nilai semua. Itu namanya risiko, likelihood kali severity. Risikonya gimana? Itu ada nanti merah, ada kuning, ada kalau merah. Ini bakalan cukup berat sekali nih. Nah, kalau misalnya membangun di daerah misalnya di situ bakal banyak bahan peledak misalnya gitu. Nah, kemungkinan terjadi gimana sih peledak itu? Oh ya kita hitung sudah setahun, oh setahun 5 kali, wow itu banyak sekali itu. Atau mungkin 10 tahun baru 1 tahun baru sekali. Nah itu namanya tingkat keseringan. Kalau sesuatu yang nggak sering mungkin nggak bahaya, tapi yang sesuatu yang sering ya berbahaya. Jadi maka kita hitung itunya berapa. Terus kalau misalnya konsekuensinya keparahan kalau itu meledak apa jadi? Oh nggak apa-apa orang itu yang meledak hanya misalnya hanya mercon kecil, mercon cabai rawit itu misalnya gitu. Itu kan meledak ya itu risiko keparahan nggak begitu anu lah ya paling kakinya melepuh lah atau tangannya melepuh sedikit ya karena. Tapi kalau yang itu yang konsekuensinya misalnya yang itu adalah dinamit. Wah, ini berbahaya. Maka kita tingkat keparahan kita hitung itu. Ada tingkat 1, 2, 3, 4. Keseringan juga. Ya, misalnya kita di lapangan. Ya. Oh, lapangan kemungkinan kejatuhan apa? Ada juga. Misalnya. Kalau kita lapangannya itu dekat dengan ada yang lampu menggantung, kemungkinan kejatuhan lampu bisa juga. Ada lapangan itu ada pohon yang tinggi, kemudian terus ada lapangan yang juga mungkin juga ada resiko. Oh nanti ada juga itu meteor yang jatuh, misalnya begitu ke lapangan itu. Kalau kita tanya kemungkinan terjadi atau likelihood-nya, kira-kira gimana kalau meteor jatuh itu kecil apa besar? Misalnya kita mau bangun itu, nanti ada meteor jatuh misalnya gitu. Kira-kira gimana jawabannya itu? Kemungkinan terjadi atau istilah kerennya likelihood. Kira-kira kecil apa atau banyak kalau kita berhubungan dengan meteor dari angkasa luar, misalnya suatu lapangan yang mau kita bangun. Coba ada yang bertanya, ibu mesti tahu itu kemungkinan kecil atau besar? Kecil. Kecil sekali itu. Kapan sih jatuh itu? Bahkan mungkin selama kita bangun nggak akan ini, ya, karena cuma kecil sekali. Itu bisa nanti kecilnya seberapa? Hanya seperti kali-kali kan nggak apa-apa. Gitu. Jadi bukan, oh itu nggak boleh itu nanti ada misalnya meteor jatuh ke situ ya mungkin sekali. Tapi kalau tadi lapangan tadi di bawah pohon yang tinggi sekali dan pohon yang tua kemungkinan gede sekali, itu harus masuk. Itu nanti apa risiko-risiko itu ya. Nah nanti di sini ada evaluasi namanya itu hampir ini tidak perusahaan punya nanti hampir tidak pernah terjadi ya. Itu dalam sekian tahun itu kita cek. Oh kalau meteor mungkin itu satu itu jarang. Dalam kurun 20 tahun nggak ada meteor atau dalam 1 tahun nggak ada jatuh itu. Nah itu risiko itu. Terus sangat jarang nilainya 2. Sangat sering jadi 5. Jadi kalau misalnya terjadi itu kalau misalnya tadi mau bangun rumah atapnya ada pohon tua yang banyak rantingnya. Itu kemungkinan jatuh ranting gede banget. Itu kita harus hati-hati. Gitu. Oh, menyangkut resiko-resiko ini nanti kita akan banyak atau mungkin ada yang pengalaman, ada beberapa yang jadi probabilitas kalau itu harus kita amati sekali ya. Oke ya, jadi kemungkinan kecil, kemungkinan besar itu nanti harus kita perhatikan. Semua perusahaan tuh yang menentukan nanti. Oh kira-kira jarang terjadi, jarang ini kan. Ini mungkin ada suatu pertanyaan ya, mungkin mendasar ya. Ini walaupun Bapak Ibu bukan orang teknik sipil apa, ini saya ada suatu teka-teki atau suatu ini ya, suatu pertanyaan saya pernah sering kali dalam ini saya lontarkan ya. Ini begini, di Balikpapan itu ada kilang, ya, kilang RU5, ya, kilang Balikpapan ya, itu kilang yang saya pernah zaman dulu lihat sana juga. Nah di sana itu namanya kilang itu hampir
tidak pernah kebanjiran, walaupun Balikpapan itu terkenal sering banjir gitu. Pertanyaan saya, kira-kira kenapa kok tidak kena banjir? Ya, ini jawab pertanyaan sederhana. Mungkin jawabannya juga bisa sederhana, bisa enggak sederhana. Silakan, Ibu, silakan jawab, Bu. Kenapa kilang itu kok selama ini juga enggak akan banjir, kecuali force majeure yang luar biasa ya. Tapi sekarang sampai sekarang ini udah berapa itu sejak dulu nggak pernah ada kebanjiran di situ kilang, walaupun dia dekat dengan laut itu, jejernya laut. Kira-kira apa ini? Apa yang canggih atau apa yang ini? Kira-kira apa? Ya, Karena ada sistem pompa kali, Pak. iya ada sistem pompa, berarti itu banjir, Bu. Itu Oh sudah iya. penanggulangan gitu. Oh, udah Dan pompa, oh penanggulangan ya. banjir nih pompa itu. Itu namanya udah ada. kayak Semarang, kayak itu daerah kita, daerah Istiqlal itu ada pompa itu. Kalau nggak ada pompa, istana lelep itu. Jadi sudah ada siapa itu penanggulangan namanya. Tapi aslinya banjir sebenarnya di daerah. Kayak Belanda. Kalau Belanda nggak punya pompa tanggul, nggak pompa itu langsung dia tenggelam karena dia pinter ya. Ya, ada tadi Bapak tadi jawab ada. Kira-kira kenapa? Kalau yang teknik sipil juga boleh, menjawab ilmiah juga boleh, atau yang cara ini juga boleh. Kira-kira apa ini? Kenapa kok nggak ini kan? Ya, silakan. Ini pertanyaan yang mungkin ada gunanya juga untuk analisa risiko ini. Ya, silakan. Silakan. Tadi Ibu udah jawab. Ibu jawab apa lagi, Bu? Ada lagi? Jadi begini ya, kalau nggak ada yang jawab, itu sudah dicek, namanya mungkin yang sipil akan tahu, atau mungkin yang engineering nggak tahu. Dalam tanah itu selalu harus dicek ini apa keandalannya itu. Dia akan survei atau akan ada data di situ bahwa di situ tidak akan banjir. Lah datanya seberapa ini? Datanya berapa lama saya ini? Bukannya 5 tahun, 10 tahun, ya. Saya pernah studi di situ karena dalam engineering itu ada namanya basis design. Itu sekitar 100 sampai 200 tahun itu datanya sudah dapat itu. Sehingga dibangun itu dalam tempo 100 tahun, 200 tahun tadi tidak banjir di situ. Ya, hampir diyakinkan itu aman tuh. Jelas ya? Jadi itu sudah ada penelitian, ada basic design di situ, enggak selama 20 tahun, selama enggak pendek, tapi 100 atau 200 tahun. Ya. Itu diamankan tuh. Tapi seperti gempa juga begitu, gempa juga akan dicek, ya, gempa akan dicek apa itu di situ daerah gempa ada berapa tahun itu harus kita cek. Jadi kalau di situ daerah gempa misalnya 8 atau 9 atau mungkin 7 seringnya gitu, ya sudah kita mohon desain dengan 8 skala Richter kita aman gitu. Itu ada juga gitu. Iya, namun ini manusia ya. Ingat ya kita manusia ini. Tapi kejadian di luar ini sudah force majeure di luar ini kan. Nah, ini yang menyangkut yang kemarin itu yang tsunami itu atau yang gempa yang itu. Itu kita umumnya gempa kan 8 nih Pak ya. Tolong saya dikoreksi kalau saya salah, mungkin umumnya 8. Tapi tempo hari 9. Itu kenapa bisa begitu? Lah itu yang manusia namanya manusia kecil tadi. Itu dari yang kuasa tadi yang kita nggak bisa melihatkan itu. Ya manusia paling sekarang dinaikkan lagi di atas 9 lah 10 aman gitu. Itu ya bedakan ya antara ilmiah dengan yang dari sononya itu dari atas itu. Itu kalau manusia begitu jadi walaupun ini tapi tetap korban. Hanya itu kemungkinan agak kecil memang risiko. Tapi ya kenyataan bisa terjadi. Ya. Tadi ada itu menyangkut Lightwood. Oh ya nanti waktu kita tuh sampai jam 12 tapi ini kita sudah ambil ini kan nggak apa-apa. Nanti kita ada tulisan. Jadi nanti jadi ada keparahan ya. Keparahan tuh dapat diberikan sebagai tadi seringkali cedera yang di situ kejadian itu gimana? Kalau misalnya tadi menyangkut peralatan tadi apa pernah nggak alatnya itu sampai menyebabkan luka-luka ini berapa kali itu hitung semua itu ya. Jadi namanya kemungkinan probability dan severity itu dikalikan nanti itu penilaian risiko ya. Kalau jarang jadi jarang jadi berarti kejadiannya 1 kali per tahun misalnya kejadian ya.
Kalau kita melihat angka-angka begini, kemungkinan ini kalau melihat di lalu lintas kita cukup parah itu ya. Kita hampir tiap tahun tuh kejadian kecelakaan berapa kali per tahun kan gitu. Banyak penembakan hampir tiap hari kan. Itu salah satu nilai-nilai kemungkinan itu. Ya, jadi tidak ada risiko itu luka ringan. Ini nanti kita tingkat tinggi lagi, kita nggak banyak tahu banyak. Ini nanti risk assessment nanti ada sendiri ilmunya. Tapi kita kecelakaan fatal, evaluasi risiko begitu. Nah, nanti secara ini diinikan Pak Ibu nanti. Jadi nanti sering apa enggak. Jadi kalau suatu wilayah tadi kita lihat ini keseringannya gimana, keparahannya gimana. Tadi nilai angka 3. Terus ada keparahannya misalnya dia 2 dan sini apa 2 berarti sini oh masih aman karena biru misalkan di sini ya kayak begitu. Kalau misalnya ini sampai di sini ini kita juga sampai di sini, wah ini semi bahaya ini ya. Jadi kalau sampai di sini udah nggak boleh didirikan, harus dikurangi tadi risikonya. Risikonya berat banget di sini tadi ya. Karena keseringannya juga banyak, keparahannya juga banyak. Ya masuk merah ini. Merah ini nggak boleh. Itu secara grafik begitu. Jadi secara penelitian begitu. Jadi ada skor-skor ini. Nah, ini kembali kita yang tadi ya. Jadi kembali yang kita tadi ya. Ini ada keparahannya ini. Ini yang tadi kita singgung tadi. Sebenarnya Hiradici ya ini sebenarnya. Activity ini sambilkan yang nggak usah pompa nggak usah. Ini misalkan ada orang activity penggantian ban misalnya ini penggantian ban penggantian ban ini pernah saya ngisi di dalam hal dulu pernah kejadian tapi untuk job job safety analysis ya itu lain lagi nanti ya tapi kalau ini Hiradici lain lagi penggantian ban contohnya nih aktivitas penggantian ban. Terus apa ini? Risikonya apa? Apa itu bukan risiko? Berbahayanya apa ini? Berbahayanya yaitu kena kita kejepit, kepukul kendaraan terbalik dan sebagainya itu mengganti ban. Ya kan berbahaya itu. Ya, jadi kegiatan mengganti ban itu berbahaya kalau buat Hiradici ini. Ya, karena berbahayanya apa? Identifikasi bahayanya ini. Ya. Terus risikonya apa ya? Risikonya cedera, luka, bahkan darah rusak juga. Ya. Nah, terus impact kontrolnya apa? Nah, ini harus ada penanggulangannya. Pastikan saat parkir bebas dari dimensi yang rata dan pasang rem. Nah, ini saat ini. Itu ini kan. Dan nanti probabilitasnya apa ini? Ini adalah L tadi low ya, tadi berapa kali tadi itu semacam itu aja. Ya, kita di sini nggak banyak ini kan, tapi research assessment yang spesial tadi itu lebih detail lagi. Mungkin dalam kesempatan research assessment ada lagi yang spesial, apa? Tapi yang ini kuncinya adalah itu ya. Jadi sebelumnya mungkin silakan ya. Jadi intinya tadi banyak begitu. Jadi mungkin silakan tanya dulu ya. Silakan tanya dulu. Ada pertanyaan dulu atau masukan dulu. Silakan. Jadi kita pertama identifikasi. Jadi ini final di sini tadi research assessment 4 terus ini ya. Tapi nanti kita inikan lagi. Tapi silakan masukan atau pertanyaan dulu. Atau ada pengalaman di lapangan. Semua ya, semua silakan. Ya, silakan. Ada? Ibu silakan Ibu. Pak, saya Pak, saya bagus Ya. Pak, nanya Pak. Silakan Pak. Dari Ya. form ini yang hazard identification Hiradici Ya. ini kan Ya. misalkan kita sudah buatin formnya ya Pak, form sesuai Ya. tabel. Nah, Ya. bagaimana kita menyampaikan ke level pekerja? Apakah ini hanya cukup form itu dipegang oleh pihak HSE dan unit atau emang harus sampai ke level pekerja? Oh ini. Resiko yang sudah kita buatin ini. Oke. Jadi yang begini nih, terutama ini kan Hiradici ini kan pertama tugasin dulu Pak.
ini kan biasanya ditugaskan oleh company ke insan K3 ya. ASI apa-apa ini untuk menganalisa ini. Yang tahu kan itu ya. Jadi pertama tugas daripada K3 dulu. Jadi HSE tim lah begitu. Oh ini, jadi kita dibentuk. Ya sudah, saya berarti forum ini saya bentuk. Misalnya, oh daerah sini. Oh itu, oh ini yang kemungkinan kita lihat semua. Impactnya apa, resikonya apa, terus nanti kita sampai berapa lah. Setelah itu kita lengkapi, kita diskusikan dulu Pak antara tim HSE mungkin atau mungkin dengan ilmiah dengan pihak lain-lain nggak apa-apa. Kita lihat referensi-referensi. Ya mungkin sering udah banyak itu. Misalnya kita di sekitar ini kita suruh buat daerah DC sekitar misalnya ada gedung lantai 3 misalnya begitu. Ini kita cek semua ini. Itu masih baru gedungnya misalnya kita aspek-aspek tadi kesempatan kita cek semua. Nah, kalau setelah cek semua tentu saja kita akan laporkan ke ini toh, ke kalau misalnya kita ditugaskan tim kan berarti misalkan ada apa HSE manajernya ya kita koordinasi sama beliau untuk overall semua sehingga semua data ini dan nanti itu akan kita lanjutkan lagi Pak nanti ini ya kita tim manajemen nanti oh ini menyangkut ini ternyata itu nanti karyawan juga mau masuk ke situ. Nah itu harus kita sosialisasikan karyawan. Mau nggak mau karyawan misalkan di tempat ruang itu kan mau digunakan karyawan baru ya kita harus kita asesmen dulu hazard yang ini nanti. Oh ini udah oke ini semua udah beres. Kalau nanti nggak beres ya misalkan udah dipasang baru ya kita harus cek lagi semua karyawan harus kita kasih tahu. Nanti listrik nggak boleh gini sesuai dengan nanti risikonya ini kan semua ada semua. Bawah meja ini jangan dikosongin, jangan diisi macam-macam nggak boleh karena ini. Terus lampu penerangan juga harus jelas karena atas tempat duduk tinggi posisi ini harus udah harus jelas juga posisi tubuh harus jelas juga ya itu. Terus jadi ini bersifat bukan saat itu ya, tapi bersifat jangka panjang. Ini yang membedakan dengan JSA. Job Description Analyst adalah urutan kerja saat itu. Nah, ini yang agak membedakan ya Pak. Ya mungkin Bapak kalau HSE akan seringkali membuat JSA. Kalau JSA enggak. JSA itu begini. Maka sering tanya bedanya Pak. JSA itu kerja saat itu. Misalnya ada kontraktor mau masang pompa atau masang kompresor atau masang lampu. Bapak harus tanya, ya kasarnya JSA. Pertama apa? Kalau dia masang lampu, pertama kan dia menggunakan alat apa kan gitu. Terus dia suruh tanya aja. Oh mau pasang lampu yang di sini, yang di sebelah sini tingginya kan sekian. Terus apa menggunakan apa? Pertama dia punya langkah-langkah itu. Pertama saya harus punya ini ya punya tangga apa ini. Tapi masang peralatan dengan tangga kan tidak diperbolehkan. Jadi peralatan itu harusnya pasang dengan scaffolding Pak ya. Jadi mungkin yang saya nyali scaffolding ataupun tangga yang bukan satu tapi tangga yang rangkap itu mungkin masih nah, nanti kalau setelah tinggi seberapa nanti harus pakai apa begitu kalau JSA begitu. Tapi kalau yang ini tadi itu kalau di gedung. Tapi kalau hazard analisis itu contohnya misalnya kita di suatu proyek pipeline gitu. Itu juga JSA pipeline lain lagi. Ini hazard pipeline itu misalnya oh sini mau dibangun pipa ya berarti risikonya macam-macam. Kalau saat kita dibangun pipa, saat nanti pipa datang, taruh di mana pipanya? Kemungkinan ini menggelinding ada enggak? Ada, tidak ada, itu harus dicek semua. Kalau enggak, harus ditempatkan di mana ini. Habis itu fase konstruksi, itu juga harus kita cek. Saat konstruksi nanti akan buat semacam lubang-lubangan itu, ya harus biasanya pipa yang besar-besar, pipa gas harus ditanam. Itu harus kita cek tanaman seberapa ininya kan kekuatannya seberapa itu harus dicek semua. Sebab kalau nanti harus cepat-cepat kalau sudah ditanam pada saat buka harus cepat-cepat karena hujan nanti ada anak kecil datang situ nanti risikonya tenggelam si anak tadi itu efek itu kayak begitu. Ya kira-kira begitu ya tadi ya. Jadi kesimpulannya kita buat yang pertama untuk tim HSE itu kita laporkan ke manajemen kita, manajemen HSE manager apa-apa, atau kalau perlu kita cari referensi kan banyak itu. Kita paling banyak sekarang YouTube itu udah banyak banget itu. Jadi kita harus
kita lebih banyak aktif ke luaran gitu sebelum kita ngadep pos kita. Terus kalau sudah begitu, nanti kalau itu mau dilaksanakan ya kita harus ke karyawan tadi. Ini Pak karyawan ini yang baru ini. Nanti kalau tempat tinggal di sini resikonya ini sudah diatasi semua, atau secara nggak langsung kita siapkan apalah, misalnya mulai tempat duduk yang bagus, yang tinggi, yang ini nggak akan listrik juga tidak sembarangan, nanti kemudian kena ini kan bisa juga kalau ada apa-apa harus tidak bisa kena strom dan sebagainya, tidak konslet dan sebagainya, itu karena tanggung jawab HSE. Kalau ada kebakaran itu HSE yang bertanggung jawab nomor 1 kalau itu sistemnya salah. Gitu ya. Baik, Pak. Itu Pak ya. Ya. Kerja, Pak, Jadi ya. kalau untuk kira desa ini untuk ya minimum manajemen tuh ada form ini ya, identifikasi. Ya, tahu itu. Untuk ke pekerjanya tinggal disosialisasikan safety induction Safety atau ya, mungkin betul, ya. safety campaign mungkin ya Pak. Safety campaign perlu. gitu ya, Pak. Itu biasanya kalau safety campaign itu biasanya tiap kita aja Pak, kita suruh manajemen kumpulkan ini ada safety campaign itu. Berbahayanya sini. Nanti kalau kadang-kadang kita disuruh ini juga Pak, kadang-kadang kita membagikan kartu ke karyawan, wajib isi. Tiap hari harus ada laporan apa-apa. Kalau ada misalkan di sini ada apa itu kabel yang terkelupas dilaporkan. Ini ada apa Pak ya, misalkan mejanya ini sudah pakunya lepas satu, gitu. Nanti kan membahayakan atau tempat duduknya, itu harus dilaporkan semua. Jadi tiap minggu harus ada job ini ya, apa namanya? Jadi pekerjaannya juga terlibat ya Pak. Harus Pak. Ya, kadang-kadang bandel tuh Pak. Pekerja itu kadang bandel, nggak apa-apa kok gitu. Wah, itu nggak boleh. Itu suruh negur lewat manajemen, nanti lewat HRD. Itu diperingatkan susah. Sebab kalau apa-apa nanti mungkin ya Pak, yang disalahkan HSE dulu. Kenapa nggak kasih tahu? Kalau kita udah kasih tahu berkali-kali ya itu sudah di luar ini. Tapi kita harus selama safety campaign itu biasanya orang kalau dikasih tahu sekali nggak bisa berkali-kali. Ya nanti lewat penjelasan ini risikonya apa, mudah-mudahan bisa itu Pak kalau yang begitu ini. Baik, sebelum ini saya ada sesuatu nanti di sini di bawah ini ada juga semacam teori-teori lah. Yang tadi aja kesembilan APD itu apa tadi ada ya, itu macam-macam tulisan tuh di bawah dan tulisan. Nah, ini sekarang saya ada pertanyaan satu ya. Ini salah satu pertanyaan di dalam ini Pak, di dalam apa itu? Di dalam apa ya? Ujian AK3, ahli K3 ini salah satunya begini Pak. Nah, kira-kira dengan tertib penjelasan tadi bisa jawab nggak Pak ini? Urutan dalam pengendalian kecelakaan jalan dalam hierarki yang benar. C Pak. Ini, Pak? C Pak. Ada yang D dan C. Mana nih? C Pak. C. Nah, berarti sudah ini semua. Ini Pak. Jadi kelihatannya soal jatuh kecil sekali, tapi teori tadi yang akan banyak tadi eliminasi apa? Ceritanya bisa dibaca sendiri atau bisa diskusikan. Jadi toh C ya Pak ya. Ya saya satu aja cukup karena memang lain-lain sebenarnya nggak banyak. Tapi Bapak bisa kembangkan lagi sendiri. Saya aja soal jawab di internet kan banyak sekali itu ya, kayak kita SNBT itu Pak ya. Jangan dulu banyak banget tuh nanti case banyak di YouTube. Nanti link YouTube saya banyak nih Pak. Nanti langsung karena waktunya juga muter YouTube juga nggak ada. Saya banyak banyak ini Pak, banyak nanti linknya aja saya ini kan Pak. Jadi dalam buku nanti mudah-mudahan lengkap link sama studi-studi yang khusus selama yang menyangkut yang di perguruan tinggi yang mungkin bapak-bapak seringkali untuk jurnal-jurnal saya ada beberapa jurnal yang nanti saya masukkan ke situ. Jadi ada beberapa nanti. Ya mudah-mudahan kita diskusi ini memang banyak tanya jawab aja diskusi ini. Terus yang nanti realnya banyak peraturan-peraturan kita baca sendiri Pak. Yang tadi Bapak sudah cukup menguasai. Jadi kalau ada penanggulangan tadi eliminasi pertama bisa kalau bisa ganti aja eliminasi tadi misalnya itu bunyi ganti aja. Substitusi kemungkinan
Ditatik lah supaya bunyinya nggak ini masih mungkin. Oh nggak mungkin apa? Nggak mungkin berarti rekayasa ya dibuat apa tadi ya yang lebih ini lagi. Terus administrasi kasih pengumuman aja lah di situ, jangan dekat dengan situ misalnya. Jadi ini bersifat kertas tadi, ini bersifat rekayasa itu yang tadi ini bisa diganti. Terakhir APD ya. Kalau APD mesti bisanya semua, tapi itu bukan itu yang diharapkan. Jadi pengendalian itu harus macam-macam. Baik secara sepintas, jadi ini tadi eliminasi ini di dalam sini juga ada tulisan-tulisan. Nanti juga akan saya tambah-tambah lagi, sama yang terpisah dalam bentuk attachment nanti. Yang studi apa, yang cerita panjang. Yang ingin saya di sini justru kita diskusi yang saya ceritakan tadi dengan contoh yang real. Apalagi tadi sudah banyak masukan-masukan yang Bapak tadi yang langsung bisa ngisi langsung, ada yang mengalami yang di pesawat tadi Pak Firdaus, lalu yang Ibu tadi juga sudah banyak terlibat banyak ini kan ya mudah-mudahan ini yang saya harapkan begitu. Ya sebelum mungkin itu Pak Aldi ya, sebelum mungkin kita nanti akhiri mungkin Ya, Pak. silakan ada pertanyaan dan masukan lagi, silakan Pak. Kita masih ada kesempatan nih Pak. Jadi intinya kita memang pendek tapi mudah-mudahan mengena gitu Pak. Boleh bertanya, Pak? Ya, silakan Bu. Apakah ada tabel seperti ini ya HIRA DC itu yang sudah baku, Pak? Pada gedung lah terutama. Atau Pak Daru punya tabel HIRA DC ini yang baku untuk gedung gitu? Yang umum paling tidak. Kalau yang khusus kita bisa ini sendiri ya, kita bisa identifikasi sendiri. Izin untuk gedung ya, bisa Bu. Ya, nanti biasanya itu juga banyak sekarang ini juga. Nanti saya bantu, saya juga biasanya lari ke Mbak Google itu juga, tapi kan saya arahnya bisa Bu, bisa. Nanti saya lampirkan, insya Allah saya lampirkan ke situ juga. Untuk tadi banyak gitu. Gedung, spesialnya gedung secara umum atau mungkin ya gedung lah ya, apa adanya. Kantoran aja mungkin Pak. Kantoran ya, kantor. Ya. Jadi Terima kantor kasih, kan Pak. berbagai ya. Ya, Terima kasih. baik Bu, nanti akan saya ini kan karena saya enggak langsung hari ini mungkin sehari 2 hari biasanya kita kumpulkan dulu masukan-masukan, nanti kita masukkan itu. Silakan lagi Bapak, Ibu-ibu. Jadi yang tadi karena memang kita waktunya pendek. Pak. Ya, silakan. Mau menanyakan terkait tentang hasil evaluasi penurunan tingkat resiko tadi ya Pak. Ya. Nah, kan sebelumnya sudah kita identifikasi dan kita asesmen nilai resikonya, lalu kita kendalikan, dan akhirnya ada nilai resiko setelah masuk kendalikan. Masuk hijau ya. Ya, ataupun tingkat resiko yang diterima ya Pak ya. Betul, acceptable ya. Gimana Pak? Terus? Nah, metodenya seperti apa sih Pak sehingga kita bisa menentukan ataupun nilai itu keluar Pak, misalnya yang tadinya very high risk sehingga menjadi low risk, apakah kita setelah melakukan ataupun bikin rencana pengendalian lalu kita evaluasi dalam waktu sekian minggu atau sekian bulan terlihat memang tidak ada risiko itu terjadi atau gimana sih Pak? Terima kasih sebelumnya. Iya. Sebenarnya ada analisa risk, ada tabel itu sebenarnya sudah berdasarkan sudah proven semua itu Pak. Jadi kenapa tadi ada angka sekian kecelakaan sekian per tahun ini seberapa misalnya itu sudah ada ininya Pak, sebenarnya sudah ada reference internasional tuh Pak. Bapak mungkin sudah sering lah. Mudah-mudahan nanti kalau lebih banyak mengarah ke sana itu semua ada pengendaliannya Pak, ada pengendaliannya, ada penurunkan resiko itu dengan berbagai macam tentu saja sesuai dengan peralatan tadi Pak. Jadi soal peralatan tadi. Jadi kalau misalnya kita ada menganalisa suatu resiko plan lah gitu Pak. Bukan plan macam-macam Pak, ada pompa, ada kompresor, ada vessel, ada apa. Kemungkinan kebocoran pentingnya apa? Itu sudah ada semacam listnya dulu Pak. Pertama list untuk yang internasional mengeluarkan probabilitas untuk failure ya, untuk rusak kalau suatu ini bocor itu 0,000 berapa per tahun atau berapa. Jadi kemungkinan kecil kemungkinan ini. Terus kemungkinan ini itu sudah ada begitu Pak. Sehingga sudah ada list-listnya semacam itu. Dan nanti kalau kita ingin supaya bisa menurunkan lebih baik, itu juga atas dasar
pengalaman yang direferensi juga itu Pak, yang referensi itu supaya lebih baik maka harus ditambah sekian. Nah itu nanti akhirnya muncul suatu idealis yang masuk zona hijau misalnya bisa hijau itu karena resiko itu kan sudah ditanggulangi semua. Nah ini kenapa kita misalkan masih merah saja, nggak turun-turun misalnya itu, karena peralatan kita memang kurang, mungkin begitu Pak. Misalnya ini kita ada suatu peralatan yang harus temperatur persennya tinggi, misalnya itu harus turunkan dulu, misalnya begitu, pakai alat lagi itu mungkin cost juga. Nah itu yang sehingga nggak ada risiko tadi. Ataupun mungkin supaya risiko tinggi harus ada pengendalian lagi, misalnya pressure yang tinggi itu harus dengan itu Pak, pertama kan kontrol valve atau nanti PSV. Ya PSV-nya mungkin ditambah lagi begitu sehingga bisa turun. Mungkin Sehingga Pak bisa Daru, hijau. kita sudah Ya. overtime Ya. 15 menit Pak Daru, mungkin Oke. kita tutup. Kira-kira begitu Pak ya. Jadi karena memang ya waktu sudah jauh sebelumnya.